Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum acara kita mulai, kita dengar pantun terlebih dahulu. Kita buka dengan pantun. 2, 3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat kepada Bapak Ibu saya ucapkan sebelum sosialisasi dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian SMA 1 Kuantan Hilir yang telah berkenan hadir pada siang ini, mudah-mudahan selalu berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Dengan dukungan beliaulah acara ini bisa berjalan pada siang ini untuk 1 jam ke depan. Dan seterusnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Kurikulum yang selalu mendukung dan mengatur acara ini hingga terlaksana pada siang ini. Dan seterusnya kepada Bapak Ibu semua yang mana di tengah-tengah yang hadir di kelas F1 di antara kesibukan Bapak Ibu ya, undangan kami ya dalam rangka diseminasi modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Miss Supriyaningsi dari SMA 1 Kuantan Hilir, yang mana berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kuantan Sengingi. Yang kedua, tujuan saya mengadakan acara ini merupakan ya sosialisasi mengenai budaya positif ya, yang utama adalah tugas saya dalam pelatihan ada itu materi aksi nyata budaya positif 1.4 yang saya lakukan di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, tujuan saya ingin berbagi sedikit ilmu yang saya dapatkan selama pelatihan guru penggerak ya, yang mana ilmu itu tidak bermanfaat bila saya cuma menyimpannya untuk diri saya sendiri. Dan saya di sini mau berbagi alangkah baiknya ya saya berbagi dengan Bapak Ibu sekalian tentang ilmu yang saya dapat selama pelatihan guru penggerak. Yang ketiga, saya melakukan kerjasama atau berkolaborasi dengan Bapak Ibu supaya kita menciptakan budaya positif di sekolah kita. Dan saya berdiri di sini sebenarnya bukanlah orang yang hebat ya, bukan orang yang hebat ya. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama kita nanti mempelajari seperti apa sebenarnya budaya positif ini. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu ya, kita langsung aja ke budaya positif. Bagaimana sebenarnya tujuan dari pendidikan itu? Menurut KAB, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu, di sini ya sudah tergambar kita di sini ya ada membaca atau melihat secara langsung kata-kata menuntun. Apa itu kata-kata menuntun? Ada yang bisa menjawab dari kata menuntut? Apa itu menuntut Bapak Ibu? Mengarahkan ya. Apalagi Bapak Ibu
selain dari mengarahkan, mengajak, memotivasi, ya. Di sini, ya, menuntut itu sama dengan kita membimbingnya, mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Jadi kita di sini ya menuntut kodratnya, karena kodrat anak itu sudah ada dari dia lahir. Dia mau jadi apa, seperti apa nantinya, ya. Di sini sudah nampak bakatnya. Kita di sekolah ini cuma sekedar menuntut dia, mengarahkan dia, membimbing dia, karena dia sudah punya kodratnya masing-masing. Misalnya, anak itu menginginkan jadi polisi, misalkan. Polisi seperti apa? Jadi di sini sudah tergambar kodratnya mau jadi polisi, dia menginginkan jadi seorang polisi. Jadi di sini tugas kita hanya mengarahkan, membimbing dia untuk menjadi seorang polisi. Yang pertama mungkin tidak sombong. Yang kedua mungkin dia bisa selalu bekerja sama, tidak memandang siapa orangnya, dia selalu bersosialisasi dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan. Dia tidak pada pilih. Jadi kita tuntun dia, kita arahkan dia menjadi orang yang lebih baik. Jangan nanti dia menjadi polisi yang sombong, dia cuma mementingkan dirinya sendiri. Jadi di sini ada lagi Ki Hajar Dewantara, ya, filosofi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan itu, ya, seperti lahan pertanian. Ya, seperti lahan pertanian. Yang mana filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Dia mengatakan filosofi pendidikan itu ibaratnya bertani, lahan pertanian. Yang mana kalau kita berbicara yang tentang lahan pertanian, yang mana tadi sekolah adalah lahannya, gurunya adalah petaninya, siswanya adalah bibitnya, kan gitu kan? Jika bibit itu atau sawah itu kita beri, kita pupuk sesuai, ya, sesuai dengan apa, tumbuh padi tanpa apa? Padi itu tetap akan tumbuh. Kalau tidak dibibit juga, tidak kasih pupuk, dia tetap akan tumbuh. Apakah hasilnya sama dengan yang diberi pupuk, diberi apa lagi, pokoknya sesuai dengan ketentuan pupuknya, pupuk apa gitu. Ada juga padi yang tumbuh terus tapi tidak ada isinya. Begitu juga dengan siswa. Kalau kita bekali dia dengan hal-hal yang baik tentang budaya positif, ya, tentunya nanti menghasilkan di sekolah kita akan memiliki pengaruh ke budaya positif itu sendiri, ya. Di sini mengenai budaya positif kita, sebelum masuk budaya positif, apakah di sini Bapak Ibu sudah melakukan budaya positif di sekolah? Sudah, ya. Seperti apa Ibu Seti? Iya, penanaman dia. Maka itu salah satu penanaman nilai positif. Ada lagi budaya positif yang berhubungan dengan 5M. Sopan, apalagi santun, ya, sapa, yang jelas, ya, senyum. Itu sebenarnya budaya positif yang harus kita terapkan. Kadang-kadang itu kita lupakan. Mungkin pagi kita bertemu dengan siswa, kita belum membudayakan budaya positif. Kita masih menyibukkan diri kita sendiri. Ada pertemuan anak kita tidak saling senyum, belum saling sapa gitu. Nah, itulah budaya positif yang harus kita terapkan. Jadi di sini, ya, ada juga apel pagi. Itu membudayakan budaya positif tadi. Ya, disiplin di situ tergambar. Membiasakan anak dengan apel pagi setiap pagi di sekolah. Dalam kelas kita selalu berdoa, mungkin sebelum belajar, habis belajar kita berdoa kembali. Itu adalah sesuatu yang kita lakukan dinamakan dengan budaya positif. Jadi apa sebenarnya tujuan?
Tujuannya adalah membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu dia, itu yang budaya positif tadi. Jadi di sini kita harus membiasakan suatu budaya yang berpihak kepada anak supaya dia ya penuh hormat, pribadinya yang baik dan bertanggung jawab nantinya. Ketika dia maunya datang ke sekolah, dia sudah menjadi orang yang lebih baik. Itu dia. Kebiasaan budaya positif itu sendiri. Oke, kembali lagi kita masuk ke konsep budaya positif, ya. Konsep budaya positif. Di sini menceritakan, ya, ada 7 konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Itu merupakan konsep utama dari budaya positif itu sendiri. Lanjut aja Bapak Ibu, kita lanjut ke perubahan paradigma. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang pertama, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka mandiri dan bertanggung jawab. Di sini, ya, budaya positif kalau kita lakukan dengan budaya positif misalkan sapa, senyum, ya, apakah anak-anak itu sudah aman di sekolah, apa merasa tidak dibully lagi. Jadi di sini kita membuat anak itu dulu merasa nyaman dulu, niatnya datang ke sekolah itu bersemangat. Jadi kita harus melakukan budaya positif itu sendiri dulu, baru anak itu akan bertanggung jawab. Jadi di sini intinya memang dari kita dulu. Apakah kita sudah membuat atau melakukan ya untuk perubahan karakter anak itu sendiri apa tidak? Kadang-kadang kita di sekolah ini pas datang ke sekolah kita langsung menghukumnya kalau ada anak terlambat. Sebenarnya itu adalah hukuman bukanlah suatu perbuatan yang menyenangkan atau menghakimi seseorang secara langsung, secara spontan. Itu akan membuat anak merasa tidak nyaman karena langsung dihukum. Kita kan tidak tahu apa alasannya, mengapa dia melakukan. Kita buat dulu. Kita jangan langsung dihukum. Kenapa? Ayo anak-anak kamu lari di lapangan berapa menit ya. Langsung kita hukum tanpa kita menanyakan, membuat dia nyaman dulu menjawab. Jadi kalau seperti itu kita lakukan di sekolah, itu akan membuat anak itu menjadi mungkin takut datang ke sekolah, tidak nyaman kelas datang ke sekolah karena seperti itu. Seperti itu kita hukumnya secara langsung, tidak bertanya. Jadi kita bukan lagi membuat dia menjadi orang bertanggung jawab, malah orang yang berpikirnya terlalu kritis sama kita sama guru. Malah ibu itu menyuruh kita disiplin, sementara kita tidak disiplin. Itu kadang-kadang anak itu pikirannya. Itu dia. Ya. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Memang yang disiplin itu sendiri selalu dikontrol guru, karena siswa itu tidak akan terkontrol dengan sendirinya pada masalah disiplin. Mungkin jam masuk jam berapa, itu guru yang mengontrol.
jam keluar jam berapa. Tentu di sini guru yang mengontrol. Semua perbuatan guru itu dikontrol, ya, dikontrol oleh guru. Sebenarnya kita sama-sama mengontrol diri kita, baik anak maupun siswa, sama-sama kita mengadakan budaya positif itu, biar anak merasa nyaman, disayang di sekolah, dan dia pun jadi orang bertanggung jawab. Itu sebenarnya budaya positifnya. Kita buat nyamannya dulu. Itu dia. Jadi di sini ada satu kuis, ya. Kita beri contohnya kuis. Yang satu A, yang satu B. Anda dan teman Anda dapat melakukan kegiatan. Coba tugasnya mengembangkan salah satu tangan Anda. Titik. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan. Bagaimana Anda menjaga ini supaya tidak lepas? Ya, begitu pentingnya supaya tidak lepas. Yang kedua, Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tersebut. Ya, mungkin dengan cara membujuknya, menghardiknya, mengintimidasinya, memarahinya, menggoda, mengkritik, bahkan menawari dengan uang misalkan, supaya bersedia membuka kepalan tangan. Lalu dengan Bapak Ibu, kalau terjadi atau kita sebagai guru melakukan yang apa yang B, melakukan ini apa yang B. Kalau yang A itu menggenggamnya, tidak mau dilepas. Yang kedua, mencoba melepaskan dengan segala cara, itu tadi, pada tangan, memarahi, menggoda. Mana yang akan dipilih untuk anak-anak kita? Mau yang kepalan tangan, apa yang dilepas dengan cara seperti itu? Mana yang akan dipilih? Yang A, menggenggamnya supaya jangan kita tergoda atau kita pegang teguh, ya. Itulah sebenarnya yang harus kita lakukan di sekolah ini atau terhadap anak didik kita. Kita harus memberi itu supaya dia bergerak teguh, jangan ada dapat pengaruh dari yang lain, atau dia dapat sesuatu ada pengaruh dari yang lain. Misalkan dia datang ke sekolah, ya, ada kita ini mendapat hadiah seperti itu tujuannya, bukan itu sekolahnya sebenarnya dia ingin mendapat hadiah misalkan. Jadi model seperti genggam ini tidak ada, memang dia yang seperti itu, tidak ada gangguan dari luar yang diterimanya. Dia pegang prinsip teguh, itu yang kita harapkan. Beliau. Jadi di sini, ya mudah-mudahan ya kita di sini sebagai seorang guru, ya dengan mendidik dan menerapkan disiplin ini, ya supaya kita menjadi lebih baik. Di sini, gimana Bapak Ibu bisa lanjut ya? Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, teori kontrol, ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama dia ilusi guru mengontrol murid. Mungkin kita di sini secara tidak langsung selalu mengontrol murid dengan pemaksaan. Misalkan dalam masuk kelas, ayo anak-anak duduk rapi. Kalau tidak duduk rapi, ibu tidak mau belajar atau masuk nanti di kelas lain. Nanti masih dikontrol, bukan dari dia sendiri. Ya, ayo duduk yang rapi. Apalagi, ayo nanti ibu kasih sesuatu, bila kalian nanti tidak ribut, misalkan. Itu masih dikontrol. Si guru mengontrol murid, mengarahkan murid itu bukannya mandiri sendiri, masih kita kontrol, ya. Itu yang sering kita lakukan, memaksa dia untuk harus diam, padahal dia mungkin belum mau. Mungkin sering kita lakukan, saya sendiri pun sering masuk kita ke kelas, kita lihat anak-anak itu masih ribut, kita suruh diam. Diam semuanya anak-anak, ayo duduknya rapi, coba siapkan. Padahal ada sebenarnya di dalam itu ada yang belum mau diam, tapi terpaksa. Itu sesuatu yang pemaksaan.
dijelaskan di kelas. Yang kedua, ilusi bahwa murid penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini ya kita sering ya menguatkan pada anak mungkin di dalam kelas penerapannya. Mungkin saya sendiri seperti itu ya. Ayo anak-anak, nanti kalau kalian mungkin belajar dengan baik, nanti mungkin di kemudian hari kalian akan menjadi seorang yang pintar, yang lebih bagus, jadi ini. Jadi kita ibaratkan kalau tidak mau belajar nanti tidak akan jadi orang pintar. Sebenarnya perkataan seperti itu merupakan ya perbuatan yang pengontrolnya kurang efektif, kurang bermanfaat, bukan dari diri siswa tersebut. Masih kontrol diri kita, belajar yang bagus ya, nanti kamu nanti jadi orang pintar, belajar ya, tolong ya. Nah itu sebenarnya masih ilusi kontrol penguatan efektif yang bermanfaat. Sebenarnya harus kita hilangkan sebenarnya seperti itu, biar dia mandiri sendiri. Memang ya belum sepenuhnya terlaksana. Saya juga masih belajar juga semua Bapak Ibu sama-sama kita. Ya, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini tergambar sering kita melakukan mungkin sama anak. Saya sendiri seperti itu juga. Ya, ada anak bersalah. Mungkin kita ibaratkan, kenapa kamu seperti itu ya? Kamu kasihan sama orang tua kamu. Orang tua kamu sudah mencari uang, sudah susah payah untuk menyekolahkan kamu, mengasih uang tiap hari kamu. Kenapa seperti ini? Sebenarnya penguatan kontrol seperti itu, ucapan seperti itu tidak boleh membuat anak merasa bersalah. Dia diam, tapi dia tertekan. Dia merasa bersalah, ya, merasa bersalah tapi tidak bisa mengungkapkannya. Kadang-kadang kita bertemu dengan anak ada yang, kenapa ya? Kalau kamu tidak melakukan itu pasti akan terjadi. Mungkin ada bahasa seperti itu di rumah. Kadang-kadang bukan anak kita mungkin menangis. Kadang-kadang kita pun senang melihat dia menangis, tetapi itu membuat dia merasa tertekan dengan apa yang telah kita ucapkan. Jadi di sini ya penguatan karakter merasa bersalah ini belum tentu efektif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sering kita lakukan. Kenapa? Mungkin di sekolah ada anak yang bertengkar dua orang. Lalu kita paksa dia untuk berjabat tangan. Nah, kamu sekarang harus minta maaf. Sementara kita belum mengetahui apa penyebabnya langsung menyuruh minta maaf. Sebenarnya mungkin di sini ya haknya anak, dia dalam hatinya belum merasa puas karena dia mungkin merasa tidak melakukannya, belum emosinya belum terkontrol. Kita langsung menyuruh dia minta maaf sama temannya. Padahal ini sebenarnya suatu pemaksaan dari hak. Jadi itu yang sering kita lakukan. Itulah yang membuat kondisi anak itu akan menjadi kurang baik. Karena itu solusinya baru mungkin tenang. Karena sebelumnya kalau sudah langsung minta, apa mungkin masalah itu selesai? Tidak. Pasti nanti kemudian hari atau belakangan atau berapa jam kemudian masih ada. Karena belum puas dia tidak bersalah. Kita belum cari masalahnya. Kita sudah suruh minta maaf. Itu dia. Sebenarnya cari dulu. Jangan langsung. Kita mau enaknya aja. Daripada nanti lama ya, kita langsung suruh minta maaf. Lama kerja kita mungkin ya. Ini lagi pagi ini langsung sama. Padahal belum tahu kita. Ini sebenarnya cerminan budaya positif yang membuat anak akan semakin tersudut ya. Dia merasa tidak dilindungi. Yang satu merasa dia hebat, yang satu dilindungi, kan begitu jadinya. Jadi di sini ya disiplin itu sendiri. Ya. Kita mengenal kata disiplin. Memang susah untuk istilah
yang kita terapkan di sekolah ini ada kata disiplin yang hubungannya kita lihat dengan apa yang kita terapkan selama ini. Kita pun mungkin sebagai guru susah untuk disiplin. Jadi mungkin sebagai contoh di bank ya, kita sering disuruh memakai masker bila masuk bank gitu. Sementara apa yang mereka tidak kita? Nyaman nggak Bapak Ibu? Nyaman nggak? Kurang nyaman ya? Sebenarnya seperti itu juga sama anak-anak. Kita terangkan budaya disiplin, sementara ada yang kurang nyaman. Sebenarnya kalau kita berpikir yang ke apanya, itu untuk kesehatan kita, itu penerapan disiplin di bank tersebut. Di sekolah seperti itu juga kita terapkan budaya disiplin. Tentu ada nyaman dan tidak nyamannya keadaan anak nanti setelah kita lakukan disiplin tersebut. Itu dia. Jadi di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid ya, seperti dari Plato. Yang kedua, disiplin diri dan membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Yang ketiga, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Titik kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu dia contoh tadi. Kita disuruh pakai masker, sementara sebenarnya dalam diri kita tidak nyaman. Jadi penerapan budaya seperti itu sebenarnya sesuatu yang memaksa, ya, yang membuat anak itu menjadi disiplin, tetapi ketidaknyamanannya ada. Tetapi tujuannya tetap membentuk karakter anak sebenarnya supaya mungkin pertama anak itu ya, kalau untuk memakai masker di bank itu supaya kita menjaga kesehatan kita, ya itu dia. Kalau di sekolah mungkin kita terapkan budaya disiplin pakai masker juga nggak nyaman juga ada anak, karena ya ketidaknyamanan dia mungkin dia merasa ada sesak napas gitu ya. Ada lagi yang lain mungkin istilahnya panas gitu. Jadi sesuatu yang dipaksa sebenarnya tidak akan berjalan dengan baik. Jadi kita akan belajar disiplin sebenarnya apa? Disiplin adalah kemampuan berdiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Di sini ada nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang mengandung makna. Maknanya apa? Mengandung sesuatu yang harus kita taati. Ya, di sini mungkin di sekolah ini nilai-nilai kebajikan ada sering kita lakukan. Misalkan coba kamu memakai masker, ya. Nanti kamu memakai masker, apa nilai kebajikannya? Itu Bu Senti. Kalau kita memakai masker untuk menjaga diri kita sendiri dari kesehatan, itu nilai kebajikannya. Itu yang nilai kebajikan itu. Misalkan kita memakai helm Bu Senti, itu nilai kebajikannya apa? Untuk keselamatan. Kadang-kadang itu yang sama kita lakukan. Kita terapkan, kita bimbing sama anak. Kamu nanti pakai helm ya. Nanti kamu kalau ada razia kamu ditangkap. Itu kata kita.
Kadang-kadang itu yang salah kita ucapkan sama anak-anak. Kamu nanti pakai masker ya. Untuk apa? Untuk nanti kamu kena hukuman kalau tidak pakai masker, atau pakai masker nanti tidak boleh masuk kalau tidak pakai masker. Sebenarnya untuk menjaga kesehatan dunia. Jadi di sini ya kita langsung masuk ke kebutuhan dasar manusia. Di sini kita sudah melihat realitas kebutuhan setiap orang berbeda titik. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kebutuhan manusia di sini mungkin siswa dulu ya, karena ini memang untuk siswa. Kebutuhan bertahan hidup. Kadang-kadang kita langsung di sini menghukum siswa, ya. Mungkin di dalam kelas kita temui siswa itu ribut atau dia sering keluar masuk, sebentar permisi. Lalu kita marahi secara langsung, kita hukum secara langsung. Kamu mau masuk? Kan begitu kata kita. Saya pun sering melakukan itu karena ketemu. Dari di sini kita tidak tahu apa sebenarnya kebutuhan dari anak tersebut. Kenapa dia melakukan sikap seperti itu? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Itu harus kita teliti dulu. Kenapa? Ada juga lagi anak itu pendiam, tak mau berbicara. Kawan manggil dia. Sebenarnya kalau kita telusuri ada sebenarnya kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Ada lagi di sini mungkin ya, kalau contoh anak yang diam tadi, kebutuhan yang belum terpenuhi berkemungkinan kebutuhan apa itu? Kalau dia diam atau dia ribut, ribut dulu. Mungkin yang pertama dia itu mungkin belum makan. Jadi dia cari belum apa, pokoknya yang harus yang membuat dia itu supaya jangan kelihatan atau kabarnya terasa, dia mencari sesuatu yang aneh-aneh dari perbuatan yang dia lakukan untuk mencari perhatian kita. Itu sebenarnya mungkin ada lagi anak itu kalau kita berangkat dia coret meja, apalagi berjalan sedikit ya, atau nggak mengerti sama sekali, dia coret meja. Kemungkinan dia pertama mungkin atau tidak apa, atau dia tidak mengerti sama sekali, dia coret aja. Kadang-kadang kita mau hukum dia, kamu tidak membuat tugas, nanti ibu hukum. Kita belum telusuri apa penyebabnya dia itu mencoret-coret. Itu sebenarnya kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari siswa tersebut. Mungkin sandang, apalagi kebutuhan jasmaninya yang belum, apalagi cintanya yang belum. Mungkin ada kadang-kadang anak itu ya sebenarnya kebutuhan bertani dari jasmaninya, mungkin dia kurang perhatian. Kadang-kadang kita berperhatian itu banyak aja itu kerjaan di kelas kita bukain. Mungkin itu untuk jasmaninya, untuk bertahan hidup. Mungkin dia belum makan juga. Ada yang pendiam itu mungkin dia sering dibully. Kita nggak tahu kan kenapa itu pendiam, kita tidak telusuri. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Di sini ada anak itu dengan mencari perhatian kita dengan spontanitas mungkin sering kita temui ya. Di sini dia sering, Bu, saya baju baru, Bu, katanya. Tadi ada ibu, katanya. Itu sebagai contoh ya. Sebenarnya dia pengen kasih sayang kita, ya. Pengen rasa kita, respon kita sama dia. Anak-anak kita mungkin saya juga ya kurang memperhatikan. Kadang-kadang ada anak itu yang
mungkin mencari perhatian kita, mungkin bu cantik kak saya bu, atau apa kak saya bu, dia sebenarnya mencari perhatian kita itu, berarti dia butuh kasih sayang dari kita. Nah itu dia anak-anak tersebut, berarti dia kurang kasih sayang, baik itu mungkin di sekolah atau di temannya maupun di rumah. Mungkin seperti itu dia kurang kasih sayang, ya. Itu yang dia tonjolkan sering sama kita. Ya, yang ketiga kesenangan. Nah, di sini sering kita melihat ya kesenangan ya. Dia inginnya menangkannya sendiri aja, senang dia ya. Apa contohnya kesenangan? Coba ibu bisa nggak mengasih contoh yang kesenangan? Kebutuhan dasar kesenangan. Kesenangan ya. Di sini sebenarnya untuk kesenangan kita harus kebutuhan apa yang mungkin belum terpenuhi sama dia, mungkin di dalam kelas ya, dia sering dibully, berarti dia belum senang di kelas itu, masih terpaksa dia. Itu harus kita telusuri apa penyebabnya dia kurang senang. Mungkin dia semakin tertekan, atau dia mungkin mengalami sakit, berarti dia belum senang. Itu harus kita telusuri dulu apa penyebabnya tersebut. Ya, dia membutuhkan kesenangan dulu untuk diri dia, baru dia bisa belajar sebenarnya. Kebutuhan kesenangan yang belum dia dapat, hatinya belum senang. Ya, itu dia terpaksa juga nanti dia di dalam, padahal hatinya belum gitu. Ya, itu dia. Yang keempat kebebasan. Ya, kebebasan dalam di sini mungkin dalam mengungkapkan pendapat, mungkin dalam apa dia kita kadang-kadang kita memaksa anak itu berbicara, dia belum, kita langsung, karena dia mau berbicara dulu, kita stop langsung misalkan. Dia sebenarnya bebas mau berbicara seperti apa, mau kebutuhan apa yang dia butuhkan, belum kita temui, yang maksud belum kita rasakan, dia punya kebebasan seperti apa, ya mau bebasnya mungkin di sini. Bu, dia sering apa bu, mengambil nasi saya mungkin. Ada anak tuh di dalam kelas dia sering ngambil nasi kawan. Mungkin dia nggak bawa bekal, kita kan tahu. Apa pertama dia nggak bawa bekal, yang kedua apa memang dia mau punya kawan itu sendiri, atau dia tidak punya uang untuk makan gitu ya. Jadi di sini dia mau bebas, mau ngambil sana sini mau ngambil, maksudnya mau ngambil pilihan dia sendiri, mau dia sendiri aja. Berarti pengen bebas, itu yang harus kita terapkan dulu, kita telusuri dulu apa jasmania atau kebutuhan yang belum dia terima, belum dia dapatkan. Itu dia. Kadang-kadang kita langsung menyuruhnya, kamu harus begini, nanti pakai baju begini, nanti kamu harus pakai baju begini. Berarti belum bebas, kan? Kita masih memaksa dia. Kita lihat dulu pendapat dia seperti apa. Begitu juga dalam belajar, kita lihat dulu. Misal dalam diskusi, kita memaksa dia, kamu kelompok ini, padahal dia pengen yang mana. Kita beri kebebasan dulu sama dia. Mau seperti apa? Kita tanya dulu. Dia bebas berpendapat, jangan selalu dipaksa. Untuk dalam PBM juga seperti itu. Yang kelima itu penguasaan. Ya, di sini mungkin sering kita temui di kelas bu, ya bapak. Ada anak itu pengen berkuasa, padahal dia semangat kebutuhan apa yang kurang kita nggak tahu. Dia pengen berkuasa, malah dia sering mengganggu kawannya. Ada kawan yang diganggunya, ada kawan yang dia diganggunya, ada kawan yang masih apa, pokoknya nggak mau dia orang itu baik atau diam atau teratur di kelasnya. Sering dia ganggu. Berarti dia pengen ya menjadi penguasa di kelasnya, tapi kebutuhan apa yang belum terpenuhi, itu yang harus kita telusuri dulu. Apa sebenarnya? Jangan cuma sama dia. Dia tidak mau ditegur, dia tidak mau dibina misalkan. Pas kita proses langsung, jangan langsung hukum. Kita temui, tetapi catatan ya Bapak Ibu, kita menghukum siswa itu jangan di depan kelas. Ya, itu akan membuat dia merasa tersudut, nanti dia akan malu, nanti dia akan menjadi pribadi yang penendam, mungkin di hitungan saya itu akan terima tuh, ya sampai dia nanti pulang sekolah atau besok sama seperti itu. Kadang-kadang setelah itu dia bakal lagi masuk sama kita kan, ibu tuh begitu kemarin masih terasa seperti itu.
Kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu yang belum tahu kebutuhan apa yang ada pada peserta didik yang belum terpenuhi sebenarnya. Kita terus dulu, itu dia. Nah, di sini ada kasus ya Bapak Ibu. Kasus Ibu Ria, guru kelas 2 SMA Perman, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus yang melakukan hal itu? Jika Anda menghadapi situasi itu, apa yang akan Anda lakukan? Nah, jadi di sini kasusnya Bu Septi jika bertemu kasus seperti ini, apa pertama yang Bu Septi lakukan dulu? Kebutuhan apa sebenarnya yang kita telusuri dari anak tersebut? Pertama, saya akan memanggil anak yang bersangkutan dan saya akan bertanya, ya, kenapa melakukan hal seperti itu? Pertama, tapi bukan di depan teman-temannya. Kemudian yang kedua, apa yang melatar belakangi dia bisa sampai seperti itu? Ya, bisa jadi mungkin yang seperti udah diterangkan tadi, mungkin salah satu faktornya karena ekonomi mungkin. Perutnya keroncongan sementara ada makanan di sebelahnya, ya mungkin dia sesuka hatinya saja diambilnya makanan temannya. Jadi kita kan tidak mengetahui asal usul anak karena banyak macam ragam sekolah, terutama saya sebagai wali kelas 12 TPS kemarin kan banyak anak saya yang seperti itu permasalahannya. Ya. Jadi dari jawaban anak nanti kita akan mengetahui ya ternyata anaknya seperti ini kondisinya, sehingga dia melakukan seperti ini. Karena dasar kita sebagai manusia ini Bu, semuanya baik. Tidak ada kita ini yang berniat jahat dan mau melakukan sebuah kejahatan. Terkadang orang melakukan kejahatan itu kan ada waktunya, mungkin karena kedek, orang mencuri mungkin karena dia lapar. Dan kembali kepada kita sebagai manusia normal dan semua manusia tidak akan mau melakukan sebuah kesalahan biasanya karena kita normal, kita sadar dan tidak ada unsur keterpaksaan sebagai semua itu. Betul. Berarti mungkin dalam kasus ini kebutuhan yang utama berdominan ya. Mungkin butuh jasmani yang mungkin yang belum terpenuhi. Yang pertama mungkin. Yang kedua mungkin istilah di sini ya kebebasan diam mungkin bisa jadi. Di sini kita lihat dari kasus tersebut. Nah, ini dia. Agus lapar dan orang tuanya tidak mungkin berkemungkinan ya. Yang pertama tadi Bu Septi, Agus lapar itu berkemungkinan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Berarti kebutuhan survival ya, jasmaninya. Ya, ini dia. Jadi yang kedua mungkin Agus melakukan itu dia butuh kasih sayang. Dia mau diperhatikan. Iya, cari perhatian dia. Mungkin dia kurang kasih sayang, mau diperhatikan sama temannya. Mungkin di rumah kurang ya, di sekolah diperhatikannya. Yang ketiga, itulah kita sering bertemu mungkin ya. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, itu dia, mau bebas ya kan, mau hebat dia. Semua temannya bisa mengikuti keinginannya katanya. Penguasaan dari penguasa ya, sebenarnya mungkin. Ya, yang keempat, Bagus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekalnya sama. Mungkin yang mau berubah mungkin ya. Apa makanan untuk yang berikutnya? Mungkin dia hari itu aja yang dimakan, dia pengen makanan yang lain. Tapi caranya yang salah. Itu yang harus kita lihat kondisi yang tersebut, jangan langsung menghukum gitu ya. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Itu juga ada sering ketemu. Hasilnya Bu, tengoknya Bu, menani atau kesal, hasilnya Bu. Pengawal iseng aja ya Bu. Nah, dia ketemu itu seperti itu. Nah,
Udah paham Bapak Ibu? Nanti budaya positif yang akan kita terapkan itu. Nah, ini dia. Tunggu dulu, kita lanjut ke nomor 4. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada nomor 1. Perilaku menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Di sini kita dulu. Ya, kita melakukan suatu pelatihan. Pelatihan itu kata Bapak pengawas dan kepset, Bapak harus ikut. Nah, jadi nama kita sudah tertera, namanya itu suatu dari informasi dari Pak Kepset pengawas, kita harus ikut. Terpaksa lah kita ikut. Sebenarnya mungkin hati kita berkata dua, ya, ikut apa tidak gitu. Kadang ada kegiatan lain atau apa. Cuma di sini ya, hukumannya di sini mungkin kalau kita tidak lakukan, nanti pasti ada efek dari kenyamanan kita di sekolah sama Bapak itu akan berlaku itu ya. Disiplin kita akan dinilai. Bapak ini berarti tidak mau mengikuti peraturan sekolah. Karena pertama peraturan sekolah itu kalau ada pelatihan itu harus mengikuti. Itu dia efeknya. Karena kita terpaksa aja. Itu merupakan suatu hukuman bagi kita sebenarnya ya. Secara tak langsung kita ikut. Nah, terpaksa. Nah, itu dia. Itu motivasi eksternal yang kita sebenarnya mungkin kurang nyaman juga. Jadi terpaksa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Di sini motivasi eksternal. Di sini mungkin kita tahu Bapak Ibu sering melakukan, kita ikut pelatihan, ada nggak yang dapat sertifikatnya nanti kalau nggak ada saya ikut, ada nggak ya dapat nanti uang pada sekolah saya ikut. Itu kita terlalu mengharapkan sesuatu ya, hadiah atau imbalan. Sebenarnya itu bukanlah harus kita terapkan. Mungkin satu baru kita mau mengikuti itu. Yang ketiga itu motivasi eksternal. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Motivasi eksternal itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Untuk apa kita melakukan perhatian tersebut? Menambah ilmu dan pengalaman kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya bukan berharap untuk melakukan disiplin dari kepala sekolah, bukan mengharapkan sertifikat, mengharapkan dari iya itu dia pujian ya, pujian. Nanti kalau ibu melakukan itu, ibu pasti jadi guru yang seperti apa gitu. Sebenarnya itu tujuannya kita pengalaman mencari ilmu. Begitu juga pada anak. Ya, anak sering ya kita melakukan suatu hukuman ya. Di sini ketidaknyamanan dia. Kamu harus mengikuti pelajaran ini. Kamu harus mengikuti pelajaran ibu sampai habis. Sementara sebenarnya tidak nyaman. Apa kebutuhan dia belum terpenuhi dulu? Kita sering memaksa seperti itu untuk siswa kita. Kita paksa dia untuk melakukan sesuatu yang belum keinginan dia. Nah, itu dia. Yang kedua, kadang-kadang pasti ada Bapak Ibu yang ngasih seperti ini. Ada hadiah sama anak di dalam kelas. Kalau nanti anak-anak kalau sudah melakukan kamu bisa nanti melakukan ini, kamu nanti kasih hadiah. Masih ada seperti itu? Ada? Iya. Ada polisi. Pak nanti ada kasih hadiah sama anak? Nggak ada. Bu Ikis? Nggak ada. Sebenarnya kalau awal-awal untuk supaya motivasi anak sebenarnya masih ada itu ya. Sebenarnya dua ya, antara bagus dan tidak bagus ya. Sebenarnya motivasi dia ada, tapi dia tidak bertanggung jawab karena dia cuma ingin
bukan dari dia sendiri yang timbul, cuma karena dia, tapi bukan dari itu yang harus diterapkan. Kita harus menerapkan motivasi itu timbul dari diri sendiri dulu. Nanti mungkin kita ucapkan, mungkin kamu akan menjadi orang yang apa gitu di kemudian hari. Itu dulu hadiah yang harus kita dari ucapan kita, bukan bentuk barang, itu dia. Ya Bapak Ibu, kita lanjut di sini ya. Lanjut yang kelima. Di sini tadi ada hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu secara spontan, kalau konsekuensi itu merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan guru sama siswa. Jadi di sini ya ada misalkan contoh Bapak Ibu. Kita jawab kuisnya, mungkin di sini belum ada ya, belum terbuat. Lari mengelilingi 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi itu? Hukuman, iya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Coretan yang dibuatnya, membersihkan dia langsung ya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulisnya. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Murid push up 10 kali karena tidak memakai masker hadir ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas temannya yang robek atau yang telah dicoret-coret. Konsekuensi hukuman? Konsekuensi. Berjemur di luar, hukuman. Ya. Jadi di sini kadang-kadang kita salah mengartikan antara hukuman dan konsekuensi atau kita lakukan di dalam kelas. Dia datang terlambat. Setelah itu kita suruh dia keluar. Dia nggak mau, nggak usah belajar sama ibu. Langsung kita hukum dia. Padahal itu sebenarnya yang harus kita terapkan adalah tidak ada hubungannya antara dia terlambat dengan yang kita suruh dia keluar. Berarti dia tidak belajar. Padahal yang dari rumah sudah mau sekolah. Tiba-tiba datang ke sekolah dia terlambat, kita suruh dia tidak belajar atau pulang atau kembali lagi keluar dari ruangan. Tidak ada hubungannya, malah tidak bermanfaat, malah membuat dia semakin menjadi orang yang tidak bertanggung jawab karena tidak sesuai hukumannya. Itu tadi konsekuensi itu harus sesuai dengan hukuman yang misalkan dia coret buku temannya. Konsekuensinya apa? Ganti. Hukuman itu harus sesuai dengan apa yang dia misalkan tadi itu lari-lari ya memang ya. Tapi kalau kita suruh dia pulang atau tidak belajar, sementara dia terlambat tidak sesuai lagi. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu harus kita terapkan, tapi harus sama adil kita dalam menerapkannya. Jadi jangan nanti niat dia sudah dari rumah ada sekolah, ketika sekolah dia tidak belajar sampai akhir pelajaran dia juga tidak masuk. Ya, jadi kita akan membuat anak itu tidak akan berubah, malah dia senang, malah dia jadi lebih senang karena tidak belajar. Enak sama ibu tuh, disuruhnya tidak sekolah atau disuruh tidak belajar. Besok kalau itu tentu anaknya nanti seperti itu kan, dibuat terlambat lagi, jumlahnya lagi seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu untuk mengurangi tentang penghukuman sama murid ya, dan konsekuensinya harus kita lakukan, itu harus kita terapkan bagaimana untuk mengontrol anak itu sendiri biar menjadi manusia lebih baik ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum, di sini kita langsung hukum dan jelas ya. Posisi penghukum ini tidak akan diterima oleh anak. Kenapa? Dia akan menjadi dendam. Kita langsung menghukum anak tanpa ada pertanyaan, tanpa memberi dia kesempatan untuk menjelaskan kenapa dia berbuat seperti itu. Itu yang sering kita lakukan. Sebenarnya kita tanya dulu, kenapa? Apa alasan
merasa lebih bertanggung jawab, masih bersalah tegak dan mau menurut dan mendengar dan tidak memberontak, tapi tekanannya masih terasa di diri dia. Dia belum jadi seperti siswa yang bertanggung jawab, masih diulang. Begitu juga besok masih seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengucapkan sama anak-anak, jangan maksudnya kita membuat dia kata-kata andai kamu ini begini, orang tua kamu begini, jangan membuat dia merasa bersalah. Kita tidak boleh berbicara seperti itu. Kurangi kalau masih ada gitu. Maunya di sini kita sebagai teman dulu kita terus. Kenapa sebagai teman? Karena di sini mungkin pertama kadang-kadang kita lakukan kita langsung teriak. Saya juga seperti itu Bapak Ibu. Mungkin belum melakukan dan juga teriak kita marah langsung. Kamu ini gitu kan. Padahal kita maunya bicara sama teman itu kan bicara dengan lembut. Kita tenangkan dulu pikirannya. Kita tenangkan bagaimana seharusnya, baru nanti dia baru bisa berbicara. Nah, mungkin kita dalam berbicara dia melakukan suatu kesalahan, kita mungkin berbicara, iya memang semua orang itu punya salah. Tapi apa? Mengapa kamu melakukan kesalahan tersebut? Mungkin dengan berbicara seperti itu, dengan menerapkannya, mungkin kita bertanya dulu. Tidak ada orang sempurna, mungkin kita bayangkan, pasti kamu punya sebab melakukan salah. Gitu kan. Pasti kamu punya sesuatu kenapa kamu melakukan seperti itu. Itu dulu kita tanya. Jangan langsung ini langsung aja kita teriak-teriak habis langsung undang langsung. Kita sebagai teman dulu. Ya, kita bawa dia ke komunikasi yang lebih bagus. Pemantau. Ya, pemantau di sini ya. Kita tinggal memantau bagaimana kondisi anak tersebut. Mungkin di sini kita mungkin dengan melihat kamu kita bagus sekarang ya. Atau cuma kita melihat itu yang begitu. Ya, kamu berarti sudah ada perubahan. Jadi di sini cuma segi memantaunya aja. Tetapi maunya di sini kalau segi pemantau sebenarnya arah yang telah berhasil sebenarnya. Ya, sudah menjadi orang berapa ya? Berubah yang berkarakter yang baik. Itu segi pemantau kita di sini. Jadi manajer ini adalah posisi yang terbagus untuk kita sebagai guru yang kita terapkan. Jangan kita masuk ke manajer di sini adalah mencari, bukan kita yang mencari solusi, anak itu yang mencari solusi. Misalkan dia terlambat, setelah itu kita tanya kenapa kamu terlambat. Ini dia jawab. Nanti besok lagi terlambat, apa yang kamu lakukan? Dia hanya sendiri bukan kita. Mungkin saya akan lebih bangun lebih dulu. Mungkin dia seperti itu. Nah, jika besok kamu terlambat atau apa solusinya? Saya tidak akan terlambat lagi, Bu. Kalau masih melakukan apa lagi? Saya tidak akan mengulangi. Dia jawab sendiri. Jadi posisi kita sebagai manajer aja itu adalah posisi yang bagus. Jadi jangan yang berhasilnya itu manajer. Kalau kita dalam melakukan suatu menyelesaikan suatu kasus, posisi manajernya yang paling bagus. Yang keenam, oke kita lanjut Bapak Ibu. Yang keenam, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita bentuk ya berguna untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, bahasa. Menurut dosen 1989, suatu pimpinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keinginannya daripada sekedar ikuti peraturan. Jadi di sini Bapak Ibu mungkin ada yang wali kelas sudah melakukan keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini dibuat disepakati oleh kelas itu sendiri dan disepakati dengan wali kelas secara langsung dibuat supaya nanti di dalam kelas itu ya bisa ada nilai-nilai kebajikan di sana biar anak itu merasa tenang, nyaman, guru pun masuk merasa nyaman di kelas tersebut. Jadi mungkin kita sering melihat atau mungkin kita merasakan kita kurang nyaman dalam kelas tersebut karena dia sering ribut, dia tidak mau dengar guru misalkan. Jadi untuk menenangkan atau untuk membuat supaya kita merasa nyaman di kelas tersebut, kita bisa berkonsultasi dengan wali kelasnya. Setiap
setiap guru yang masuk apa kegiatan kelas yang ada di kelas tersebut. Kegiatan itu dibuat oleh guru kelasnya dengan anak-anaknya, bukan guru yang masuk ya. Mungkin setiap saya masuk kelasnya kotor, berarti di sini apa yang kurang? Di sini berarti peduli lingkungan di dalam kelas itu anak itu kurang. Tadi kita buat kegiatan kelasnya peduli lingkungan. Nanti kalau dia langgar, dia harus ada konsekuensinya yang harus kita lakukan. Mungkin dia membersihkan kelasnya. Ya. Yang kedua, di sini ya, keyakinan itu mungkin anak itu sering terlambat. Mungkin keyakinan kelasnya harus kita buat disiplinnya di dalam tulisannya harus disiplin. Jadi kita tidak langsung semena-mena menghukumnya gitu ya. Memang ada sudah di kelas kita berkonsultasi dengan kelasnya. Jadi tidak ada lagi kita terapkan hukuman yang spontanitas. Yang berikutnya mungkin ada keyakinan kelasnya itu berhubungan dengan apa ya? Sering siswa itu tidak merasa dihargai, dihormati di kelasnya, ya, sering dibully mungkin ya. Kadang-kadang sering diejek mungkin ya. Jadi kita buat di kelasnya itu sering menghormati, saling menghargai, saling merasa memiliki. Buatlah nanti mungkin 4 keyakinan kelas yang ada di itu misalkan. Itu kesepakatan dari kelasnya. Jadi kalau sudah keyakinan kelas sudah ada, pasti tercipta lingkungan kelas yang positif di dalam kelas itu sesuai dengan peraturan kelas yang telah mereka sepakati. Jadi memang penting ini kesepakatan ya, keyakinan kelas ini penting dibentuk agar tidak terjadi lagi keributan, tidak nyaman kita baik guru yang masuk maupun siswa di dalamnya. Kita buat dulu harus, karena kalau itu berkelanjutan kita bukan jadi menuntun dirinya, kita biarkan anak tersebut ya kalau dia tidak suka ya itu dibuka, yang tidur tidurlah dalam kelas. Sementara kita ada di dalam, sementara apa yang kita dapat sudah ada, anak benar apa-apa kita ada apa-apa juga gitu. Harus buat kegiatan kelas dalam. Nah, jadi terima konsekuensinya kalau dia melanggar. Jadi kita buat kebetulan kegiatan kelas nanti dalam Ibu kalau bisa ya. Kalau seluruhnya harus ya. 7 yang terakhir sampai yang terakhir segitiga restitusi ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Ya, di sini mungkin tergambar di sini ya. Gunanya proses ini kita lakukan segitiganya. Pertama mungkin murid itu ya akan mengakui kesalahannya mungkin. Yang kedua mungkin murid itu akan lebih jujur. Kadang-kadang ya kita langsung hukum padahal dia belum tahu apa kesalahan yang mereka miliki. Di sini adalah posisinya yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Mungkin kita belum bertanya, kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah cara yang lebih baik? Yang praktikannya apa? Menstabilkan dulu integritas mereka, baru kita di sini berposisi sebagai manajer di sini yang paling bagus ini ya, ke tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita mungkin tadi yang berbicara itu tadi berbuat salah itu tidak apa-apa, itu suatu kata-kata untuk menstabilkan identitasnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ya mungkin ada yang berontak kan, kalau saya tidak melakukan bu, nanti dia akan gini bu. Ya, bisa juga kata-kata untuk menstabilkan identitas. Kita berbicara seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mungkin kita sebenarnya dulu langsung menghukum ya. Sekarang kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu kata-kata kita. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena dalam melindungi sesuatu yang penting buatmu. Bisa jadi kan dia melindungi diri dia sendiri ya. Apa yang penting dalam diri dia? Mungkin dia sering mengambil bukunya, mungkin marah lagi kan. Wajar. Jadi jangan langsung hukum, ditanya dulu. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Ya, di sini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai apa
dan telah kita sepakati keyakinan tadi. Apa nilai yang dilanggar? Mendengarkan keyakinan apa yang dilanggar? Mungkin kalau dia berkelahi, mungkin saling menghormati. Kalau dia tidak mengerjakan tugas, mungkin nilainya tanggung jawabnya. Kalau dia terlambat, mungkin nilai disiplinnya. Itu keyakinan kelasnya. Ya, nanti kalau kamu tidak melakukan nilai seperti apa? Gitu. Nah, jadi di sini, alhamdulillah materi yang telah sampaikan mudah-mudahan menjadi manfaat dan diterapkan di kelasnya nanti Bapak Ibu. Dengan ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.